Bab 3951. Zhu Yao diam-diam berkata di dalam hatinya. Tetapi tampaknya sudah terlambat untuk berbalik dengan penyesalan saat ini. Dia berjuang dengan gila-gilaan, berusaha menghilangkan perasaan ini. Dan Void God Armor juga mencoba yang terbaik untuk membangunkan Zhu Yao. Tampaknya ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan untuk membantu Zhu Yao bangun. Itu hanya sesaat ketika dia jatuh ke dalam kegelapan. Dan dia pikir itu hanya sesaat. Ketika kegelapan di depan matanya belum sepenuhnya surut, Zhu Yao melihat tinju seperti gunung menghantam wajahnya dengan keras. Dengan satu pukulan, Zhu Yao merasa bahwa seluruh dunia terbalik, dan dia ingin berjuang. Tetapi dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia terikat erat oleh sesuatu. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Tinju Xiaoyan dengan gila-gilaan menghancurkan topengnya setelah 5 pukulan berturut-turut. Topeng Zhu Yao akhirnya kewalahan dan hancur seperti cermin. Wajah Zhu Yao di bawah topeng terbuka, dan Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan sekali lagi meninju kepalanya tanpa perlindungan topeng. Pukulan ini cukup untuk menyatakan kematian Zhu Yao. Tapi saat kepalan tangan Xiaoyan berjarak kurang dari 1 inci dari wajahnya, dampak yang kuat tiba-tiba mengguncang Xiaoyan. Pada saat yang sama, sosok Zhu Yao menembak balik dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan menstabilkan sosoknya, hanya untuk melihat bahwa salah satu kristal merah di dada Zhu Yao hilang. Dampaknya barusan adalah bahwa armor dewa palsu menghasilkan mekanisme perlindungan utama, langsung meledakkan kristal merah untuk melindungi tuannya. Dan ini juga tidak terduga oleh Xiaoyan. Begitu tembakan dibalik, baju besi dewa palsu naik seperti cairan, dan berubah menjadi pelindung wajah lagi untuk melindungi wajah Zhu Yao. Hilang. Dampaknya barusan adalah bahwa armor dewa palsu menghasilkan mekanisme perlindungan utama, langsung meledakkan kristal merah untuk melindungi tuannya. Dan ini juga tidak terduga oleh Xiaoyan. Begitu tembakan dibalik, baju besi dewa palsu naik seperti cairan, dan berubah menjadi pelindung wajah lagi untuk melindungi wajah Zhu Yao. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa dia telah berhasil membunuhnya sekarang. Karena korban dalam pertempuran Istana Dewa Berburu saat ini sangat besar. Dan Dewa Taiksu kecanduan untuk terus memberikan kekuatan keabadian, yang membuat Taiksu dan lainnya kekuatan tempur tidak pernah berkurang. Ditambah dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan dari False God Armor. Bahkan jika ada Jiu Ying, Demon Sky Beast, dan Blood Scale Giant Dragon, saat menghadapi puluhan ribu orang Taiksu yang bisa menggunakan kekuatan keabadian. Meskipun ada ratusan ribu orang di Hunting God Palace, Immortal masih minoritas. Bahkan jika mereka memiliki beberapa Immortal, mereka bukan tandingan Taiksu. Lagi pula, pertahanan armor Void God cukup menakutkan. Apa yang diinginkan Xiaoyan adalah membunuh Zhu Yao. Orang ini adalah pemimpin mereka. Begitu dia terbunuh, moral tentara akan terguncang. Pada saat itu, 6 Dewa Taiksu akan dikumpulkan di Lingsu. Dan pertempuran ini tidak akan terjadi. Diserang, mengalahkan diri sendiri. Jika hampir 10.000 orang Taiksu tidak memiliki perbekalan, kekuatan tempur mereka akan turun dengan cepat. Semua kekuatan berasal dari kekuatan keabadian. Yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa kekuatan abadi yang terkandung dalam tubuh para Dewa Taiksu ini berasal dari mana. Memikirkan pertanyaan ini, saya sedikit ketakutan. Jika sumber daya Taiksu habis, sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan abadi yang begitu agung. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan sumber kekuatan abadi dalam tubuh Taiksu. Itu dari dunia nyata Suanyin. Setelah Taiksu memasuki alam Suanyin, dia pasti sudah tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ketika Istana Berburu Dewa tidak mengetahui keberadaannya, Taiksu mungkin sudah datang ke alam Suanyin. Kemudian diam-diam, seperti ngengat, mereka menggerogoti dan menyerap begitu banyak kekuatan abadi. Jika ini berlanjut dalam jangka panjang, akan ada semakin sedikit keabadian yang lahir di alam Suanyin, sehingga tidak akan ada keabadian untuk menciptakan keabadian baru. Dunia selalu berubah dari yang lama ke yang baru, dan jika seseorang meninggal, akan ada kehidupan. Tetapi tindakan Taiksu telah menghalangi kelahiran orang baru dan kuat, dan sebelum dia menyadarinya, dia mungkin akan mengosongkan alam Suanyin. Xiaoyan tidak bisa menahan desis ketika dia memikirkan hal ini.
Tidak heran dia juga. Tidak heran Taiksu selalu tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Hunting God Palace. Sejak awal, mereka tidak berniat menghancurkan atau menyerang alam Suanyin, apalagi berkonflik dengan kekuatan apapun di alam Suanyin. Karena mereka tidak perlu bertarung sama sekali untuk mengalahkan dunia. Belum lagi alam Suanyin hanyalah subdunia, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak kekuatan abadi dan energi asal dapat terkandung di kepala yang penuh dengan kekosongan. Meskipun terlihat seperti binatang buas, tetapi sekarang tampaknya alasan mengapa Taiksu Senzi begitu besar adalah karena tubuhnya perlu menampung kekuatan yang sangat besar dan agung. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa Taiksu hanya memiliki satu ketuhanan Taiksu, tapi sekarang sudah ada 10 dari mereka yang muncul di depannya. Jumlah Dewa Taiksu yang begitu besar, orang tidak tahu berapa banyak yang bisa disimpan. 10 kepala akan sangat besar. Tetapi ketika Xiao Yan melihat 10 kepala itu, dia sudah mengerti bahwa jumlah Dewa Taiksu mungkin lebih besar dari yang dia bayangkan. Banyak. Bahkan dikatakan bahwa ketika Taiksu memasuki alam Suanyin, dia telah membuat perhitungan yang tepat. Mereka mungkin memperkirakan berapa banyak Dewa Taiksu yang dibutuhkan untuk menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi alam Suanyin. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerap semuanya. Tetapi bahkan jika mereka menyerap lebih dari setengah kekuatan abadi, itu cukup untuk langsung menghancurkan siklus sumber daya seluruh dunia. Sambil memikirkannya, Xiao Yan sekali lagi meluncur ke arah Zhu Yao yang menembak mundur. Pada saat ini, Zhu Yao tidak berniat melawan Xiao Yan lagi, karena perasaan kehilangan kendali atas tubuhnya barusan ketika dia jatuh ke kegelapan merangsang setiap jengkal saraf Zhu Yao. Perasaan mengerikan itu sudah kedua kalinya dia mengalaminya, dan dia tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya, karena jika memang ada yang ketiga kalinya, dia pasti akan mati. Zhu Yao tidak meragukan hal ini, karena dia baru saja hampir mati di tangan Xiao Yan. Saat Xiao Yan mengejar Zhu Yao, beberapa sosok tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah, lalu meraung dan menyerang Xiao Yan. Mereka ingin menghentikan Xiao Yan dan membantu Zhu Yao melarikan diri. Xiao Yan mengerutkan kening. Pada saat ini, jika Zhu Yao diizinkan mundur ke Taiksu, kesuksesannya pasti akan gagal. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang Zuci dan Istana Berburu Dewa, tapi setidaknya saat ini, mereka semua berjuang untuk musuh bersama. Jadi Xiao Yan harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Hanya dengan menyingkirkan Zhu Yao kita dapat menemukan cara untuk membiarkan Taiksu Senzi berkepala 6 memasuki Lingsu. Dengan beberapa sosok beterbangan, cincin di antara jari-jari Xiao Yan berkedip, dan labu-labu bermata 9 dipegang di telapak tangannya. Lansia, junior ini membutuhkan bantuanmu. Ini bukan waktunya untuk berpura-pura diam. Jika kamu tidak bertindak, ratusan ribu orang di belakangmu akan terbunuh. Xiao Yan pura-pura cemas dan berkata, yang perkasa itu di dalam pasti akan dapat mendengar kata-katanya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, labu 9 mata tampaknya tidak bergerak sama sekali. Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam saat ini. Dia tidak tahu di mana dia memprovokasi para senior ini. Jadi dia tiba-tiba mengabaikannya. Lupakan saja. Kali ini, demi makhluk-makhluk ini, kita bisa bergerak. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengembalikan labu bermata 9 ke atas ring, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari labu bermata 9. Saya juga langsung terkejut. Labu Dewa Bermata 9 saat ini memiliki 5 senior yang dikenal Xiao Yan, yaitu Labu Bao, Pendekar Pedang Gila, Siluman Rubah Ekor 9, Sue Lingzun, dan Yingnu. Meskipun mereka sudah lama tidak diundang, Xiao Yan memiliki kesan suara semua orang. Hanya suara yang keluar saat ini yang terasa sangat aneh bagi Xiao Yan, dan dapat disimpulkan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kekuatan besar lainnya akan muncul?